tema kajian kita, saya akan membacakan runtutan acara pada siang hari ini. Yang pertama, sebelum kita masuk kajian, saat lagi kita akan memutarkan video tentang pemaparan produk-produk dari Safi ataupun Safi Expert selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemaparan dan dari pembicara kita yaitu Kak Siti Nurjana selama kurang lebih 60 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 15 menit. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kajian kali ini kan disponsori oleh Safi. Nah, buat teman-teman nih yang dari kemarin aktif ikut kuisnya Khairunisa, itu nanti akan ada hadiah dari Safi berupa goodie bag. Kita punya 20, sudah azan ya teman-teman ya? Kita break dulu atau gimana? Oke, kita lanjut ya. Saya ulangin. Jadi pada kegiatan siang kita hari ini, kita itu akan bagi-bagi hadiah goodie bag dari sponsor kita yaitu Safi sebanyak 20 orang peserta yang melakukan registrasi dan melakukan registrasi dalam kajian siang hari ini, 5 peserta yang telah mengikuti kuis Khairunisa dan 5 peserta yang aktif bertanya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, nggak semuanya peserta kajian ini bisa dapat semua. Pokoknya buat kakak-kakak, teteh-teteh, sahabat-sahabat Khairunisa, aktif di kajian, aktif bertanya pada saat kajian nanti ya. Dan adapun untuk goodie bag-nya buat para pemenang akan kami kirim ke alamatnya masing-masing dengan biaya kirim ditanggung oleh peserta ya. Pengumumannya nanti akan kami infokan di Instagramnya @hoirunisa_ga. Boleh kita berhenti sejenak ya, sedang azan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pemaparan dari Safi. Untuk Mbak Nadira, silakan Mbak Nadira untuk memperkenalkan tentang Safi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya untuk para peserta kajian hari ini. Jadi perkenalkan, aku Nadira Anistia, aku dari Safi. Sebelumnya aku mau bilang makasih banget untuk Khairunisa atas kesempatannya siang ini nih. Safi dikasih kesempatan untuk sharing sedikit tentang Safi ke para peserta kajian hari ini. Gitu. Oke, kalau boleh tahu di sini udah pada tahu Safi kan ya? Pernah denger gitu mungkin atau pernah lihat di mana gitu kan? Iya. Gitu. Oke, nah supaya lebih kenal deket lagi dengan Safi, aku mungkin akan present kali ya sedikit tentang Safi di layar gitu. Jadi aku minta izinnya untuk share screen ya Mbak Siti ya. Silakan Mbak. Terlihat ya di layar untuk screennya Safi. Ya. Oke, jadi ini aku sedikit mau kenalan lagi biar teman-teman lebih kenal lagi sama Safi itu seperti apa sih sebenarnya, gitu. Nah, jadi Safi sebenarnya adalah produk skincare, brand skincare halal nomor 1 di Malaysia, yang akhirnya kita adopsi dan kita bawa ke Indonesia, gitu. Nah, jadi secara Safi adalah skincare, brand skincare halal nomor 1 di Malaysia, pastikan di sana udah dapat sertifikat halal dari JAKI Malaysia. Ketika masuk ke Indonesia juga mendapatkan sertifikat halal dari MUI gitu. Jadi Safi di Indonesia ini sudah mendapatkan 2 sertifikat halal dari Malaysia dan dari Indonesia juga gitu.
Sebenarnya di Malaysia sendiri, Safi ini sudah brand yang terkenal cukup lama dari tahun 80-an. Tapi di Indonesia sendiri kita baru umurnya sekitar 2 tahun nih, masih belum terlalu besar gitu ya. Jadi aku dengan tujuan juga memperkenalkan Safi agar lebih bisa tahu apa itu Safi sekarang gitu. Nah, jadi Safi sendiri itu sebenarnya adalah brand halal yang memiliki konsep halal, natural, dan teruji. Gitu. Jadi semua produknya Safi ini didevelop di Safi Research Institute, yaitu adalah halal institut pertama dan terbesar di dunia ya. Gitu. Nah, jadi di Safi Research Institute ini di Malaysia ada ribuan saintis dan juga dermatologis alias dokter kulit yang memformulasikan produk, memastikan bahwa semua produknya Safi ini memang halal dan ingredientsnya natural sehingga aman digunakan, bahkan digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu aman sekali gitu ya, dan juga teruji. Jadi kita nggak asal-asalan launching produk, tapi kita diuji benar-benar bahwa produknya ini memang efektif untuk apa yang diklaim di produknya, begitu. Nah ini sedikit cerita tentang Safi Research Institute ya, yang tadi aku bilang halal institut pertama dan terbesar di dunia. Di sanalah Safi diformulasikan gitu, dan kemudian launching di Indonesia. Nah, untuk produknya, ini sebenarnya adalah 3 produk yang pertama banget kita launching. Kita tuh ada banyak sebenarnya. Ada untuk yang usia 29 tahun ke atas, itu bisa kita punya namanya Safi HD5 untuk menghambat penuaan, dan juga untuk yang usianya lebih muda, 25 tahun ke atas, yang concern kulitnya lebih ingin mencerahkan, itu kita ada Safi White Expert gitu. Dan untuk yang misalnya masih remaja, belum banyak masalah kulit, kita ada Safi White Natural gitu. Jadi ini adalah produk-produk yang Safi punya gitu ya. Untuk HD5 rangkaiannya cukup banyak. Sebenarnya HD5 ini yang membuat dia spesial adalah dia mengandung ekstrak emas dan protein sutra, yang dimana kedua ingredients ini tuh berfungsi sangat baik sekali untuk memelihara keremajaan kulit gitu. Jadi seperti yang aku tadi bilang, dia tuh untuk mencegah penuaan dini. Jadi dia membentuk semacam lapisan perlindungan kulit yang bisa memelihara kelembapan kulit sehingga bisa tampak seperti remaja kembali. Nah, untuk HD5 kira-kira penggunaannya seperti ini. Kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan juga tentang produk, bisa langsung di-floorkan di chat juga. Kalau misalnya waktunya cukup, aku akan jawab. Kalau waktunya nggak cukup, aku jawabnya nanti setelah acara. Gitu. Nah, lalu setelah HD5, untuk teman-teman yang punya masalah ingin mencerahkan kulit, biasanya kalau cewek-cewek berjilbab itu kulitnya suka nggak rata nih, bagian yang kena hijab sama yang tersembunyi di belakang hijab itu kadang lebih putih ya, lebih cerah gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya kita menyamakan warna kulit supaya rata gitu, warnanya nggak belang-belang, itu bisa pakai Safi White Expert. Nah, Safi White Expert ini mengandung habatus sauda. Kalau habatus sauda ini kan kalau misalnya dengar cerita Nabi gitu kan, zaman dulu, zaman Rasulullah itu misalnya sakit atau apa gitu, nah itu dikenal sebagai obat gitu ya, obat segala penyakit. Nah, bayangkan apabila habatus sauda ini bukan kita makan, tapi kita formulasikan dalam sebuah skincare gitu. Jadi dia juga berfungsi untuk sebagai antioksidan, dan dia membentuk struktur kulit yang kuat agar kulitnya itu nggak gampang sensitif gitu. Jadi dia emang sebagai antioksidan, terus melindungi juga kulit dari paparan radikal bebas. Dan yang menjadi kuncinya juga adalah teknologi OxyWhite. Nah, teknologi OxyWhite ini memang bekerja untuk dia membantu kulit untuk menangkap oksigen lebih cepat gitu. Jadi kulit pun bisa menyerap oksigen dan nutrisi lebih cepat daripada yang seharusnya. Ini untuk produk-produknya. Untuk pagi dan malam dia ada range-nya dari awal cuci muka sampai day cream, serum, essence, udah lengkap semua.
Gitu. Ini rutin pagi dan rutin malam untuk kulit. Lalu ini adalah kulit natural di skincare untuk yang aku bilang tadi yang belum punya masalah kulit, yang masih remaja 15 atau 20 tahun ke atas, itu bisa pakai Safi White Natural. Dia cuman ada cleansing dan juga moisturizer gitu. Jadi karena memang kulit yang masih muda itu nggak boleh terlalu banyak memakai macam-macam. Gitu. Yang menjadi ingredients-nya itu dia benar-benar natural banget. Ada manggis dan grapefruit. Gitu. Terus yang kedua, yang keempat ini ada Safi White Expert Oil Control dan Anti Acne. Ini buat para 25 tahun ke atas wanita yang punya masalah jerawat, itu bisa pakai produk ini. Gitu. Kandungannya ada habatus sauda, ada oxy white, dan juga ada obat totolnya yang memang bisa bekerja secara hitungan beberapa menit membunuh bakteri jerawat gitu. Ini juga ada yang rangkaian untuk jerawat remaja, namanya Safi White Natural Acne Tea Tree Oil. Dari namanya juga udah ketahuan ya, yang menjadi key ingredients itu adalah tea tree. Gitu. Kemudian buat teman-teman yang punya kulit sensitif, Safi itu punya Safi Derma Safe. Safi Derma Safe ini yang berfungsi untuk merawat kulit sensitif sehingga lebih terasa lebih sehat, tidak mudah teriritasi dan lebih kuat, dan tentunya bisa mencerahkan secara alami juga. Gitu. Ini produk-produk untuk Safi Derma Safe. Terus selain skincare, Safi juga punya hair care. Jadi para wanita-wanita berhijab ini kan pasti punya masalah rambut yang berbeda dari cewek-cewek yang belum menggunakan hijab gitu ya. Safi Hair Expert ini diformulasikan khusus untuk wanita yang menggunakan hijab. Jadi dia benar-benar bisa menjawab permasalahan rambut wanita yang berhijab. Gitu. Biasanya kan masalah cewek-cewek berhijab itu berketombe, rambutnya lepek, rontok, rapuh, kulit kepalanya gatel gitu kan. Karena terlalu sering rambut itu tidak mendapatkan sirkulasi udara yang baik gitu. Nah, untuk Safi Hair Expert itu kita bisa mempunyai 4 varian yang menjawab kebutuhan wanita rambut wanita yang berhijab. Ada yang hair fall treatment, biasanya kan rambutnya rontok nih kalau cewek berhijab gitu. Nanti dandruff, itchy scalp untuk kulit kepalanya gatal, dan juga fresh and bounce untuk rambut lepek. Nah, Safi juga punya dekoratif make up. Bagus-bagus ya, Mbak ya, produknya menarik sekali. Iya, terima kasih. Mungkin nanti teman-teman juga pasti penasaran nih sama semua produk-produknya Safi yang teman-teman banyak yang nanya. Mungkin nanti kita setelah materi dari narasumber kita, boleh ya? Siap. Nanti kita lanjut lagi. Baik, terima kasih Mbak Nadira. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung kita jawab setelah kajian ya. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi inti kita, di sini saya akan memaparkan tentang profil dari narasumber kita pada siang hari ini. Pembicara kita siang hari ini yaitu bersama dengan Kak Siti Nurjana. Beliau merupakan Quranik dari Learn Quran and Arabic Indonesia Translator. Beliau juga sebagai founder dari program Ngafal, Ngefil, Ngafal. Nah, tadabur, belajar kosakata bahasa Arab Al-Quran, dan lainnya. Baik, langsung saja kita langsung memasuki acara inti kita pada siang hari ini, yaitu agar hafal Quran tak hanya sebatas angan. Langsung saja kita sudah tersambung dengan narasumber kita, Kak Siti Nurjana. Silakan, Kak. Halo, cek suaranya masuk ya? Masuk. Cek. Oke. Teman-teman, sebelum mulai, tunggu, suaranya echoing nggak sih? Suaranya bagus? Oke. Bagus, Kak. Oke. Ya, sebelum mulai,
mari kita kirimkan doa terbaik kita untuk seseorang yang selama hidupnya didedikasikan dan terpaut hatinya dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, hafal Quran sejak usia muda, dan lain sebagainya. Duka yang sangat mendalam atas berpulangnya gurunda kita, Syekh Ali Jaber. Ayo kita sama-sama angkat tangan dan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita as-thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau, maafkanlah beliau, tempatkanlah beliau di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Luaskan kubur beliau, bersihkan beliau dari segala kesalahan, berikanlah beliau rumah yang jauh lebih baik dari rumahnya di dunia. Berikanlah beliau keluarga yang jauh lebih baik dari keluarganya di dunia. Jagalah beliau dari siksa kubur dan api neraka-Mu. Ya Allah, berikanlah juga kesabaran, kekuatan, dan ketatangan hati serta pikiran bagi para korban yang tertimpa musibah di tanah air kami, ya Allah. Para korban Sriwijaya Air, SJ182, tanah longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, dan juga gempa yang mengguncang Sulawesi Barat. Berikanlah pahala atas segala kesabaran mereka, tukarlah yang lebih baik dari apa yang hilang dari mereka. Dan bagi kita, semoga ini dapat menjadi pengingat bahwa alam ini pure milik Allah, segala yang terjadi di dalamnya sesuai dengan skenario yang digariskannya, siapa yang pulang sesuai dengan schedule-nya, tepat waktu, dan semoga menjadi pengingat lagi bahwa dunia ini bukan tempat kita hidup dan bersukaria selamanya. Dengan cara apapun, kita akan menyusul yang telah berpulang kembali pada Sang Pencipta. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ya, izinkan saya mengucapkan salamnya para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Segala puji bagi Ar-Rahman yang atas derasnya kasih sayang telah mengajarkan kita Al-Quran, yang telah memberikan kita hati untuk dapat merasakan mana yang membawa kesejukan dan mana yang enggak. Yang memberikan kita hati yang dapat membedakan mana kitab yang membawa kenyamanan, mana yang enggak. Yang telah menganugerahkan kita sebuah otak yang daya ingatnya sampai 10 juta gigabyte. Yang juga telah mengkaruniai kita lisan untuk dapat melantunkan ayat-ayat sucinya, yang telah menganugerahi kita hidayah sebagai bekal untuk selamat dunia dan akhirat. Dan semoga di sini dapat menjadi jalan ya untuk merawat hidayah yang ada. Amin. Bersama saya Siti, kita akan coba ngobrol bareng gimana biar ngafal bukan sekedar angan. Ya, oke. Oh ya, tadi udah kenalan ya. Ya kurang lebih sama. Jadi mungkin aku mau fokus ke ini aja, ke blog. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu itu website apa, jadi websitenya itu berisi tentang refleksi Quran. Jadi di situ saya nulis topic based reflection. Jadi bahas Quran tapi pakai bahasa yang ringan gitu, yang bukan bahasa ilmiah, akademik atau textbook gitu, enggak. Jadi di situ, dan setiap sepekan sekali ataupun sekali dalam 2 pekan biasanya saya sendiri ngirim newsletter, Quranic newsletter tentang refleksi Quran juga buat yang subscribe. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, boleh nanti di visit websitenya, nanti ada di bagian bawah daftarin email gitu.
Terus ngafal-ngafil, nanti kita akan ngomongin itu secara lanjut. Dan juga ini nih yang ketiga, jadi Quranic, Learn Quran Arabic. Jadi kalau teman-teman engah di Play Store itu ada ikonnya kayak gitu. Jadi dia games belajar bahasa Arab Quran lewat kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, games itu dibuat oleh imam di Washington DC di Amerika. Nah, di situ ada 6 bahasa. Kebetulan salah satu bahasa Indonesianya saya diamanahkan untuk jadi Indonesian translator. Gitu. Jadi nanti kalau mau tertarik mau main game itu boleh nanti download aja. Oke, lanjut. Jadi di sini ada 6 agenda kita yang akan kita mau ngomongin, buat apa ngafal, kenapa seringnya jadi angan-angan, apa itu ngafal ngefil, kelebihannya, tips biar nggak jadi angan-angan doang, dan tanya jawab. Oke, langsung aja kita ke kenapa perlu ngafal, gitu ya. Oke, nah mungkin kalau secara akhirat kita udah tahu ya ganjaran penghafal Quran itu gitu, misalnya yang hafal dan mengamalkan itu dapat mahkota, terus orang tuanya diperlakukan sedemikian rupa gitu. Pokoknya ya kita insya Allah kita udah tahu dari segi akhirat. Nah di sini saya akan coba paparkan beberapa manfaat yang deket dulu aja gitu. Kayak di dunia itu kita dapat apa gitu. Jadi dan tentu manfaatnya nggak terbatas di slide ini aja gitu. Dekat dengan Quran tentu akan bertabur manfaat gitu. Jadi ini beberapa diantaranya aja. Oke, yang pertama adalah agar dekat dengan petunjuk. Sebenarnya gini, petunjuk Allah yang Maha memberi petunjuk ya, agar dekat dengan petunjuk Allah. Di dunia ini petunjuk nggak cuma Quran. Kalau kita lempar pandangan kita ke alam semesta, alam raya, itu semuanya petunjuk, gunung, awan, langit, semua petunjuk. Cuman salah satunya petunjuk yang berbentuk teks, itu ada di Quran. Jadi Quran itu kayak sumur petunjuk. Maka sejatinya harusnya siapapun yang haus akan petunjuk, harusnya PDKT sama Quran. Gitu ya. Jadi pasti siapapun yang dekat, tilawah, ngafalin, quality time itu pasti dapat petunjuk insya Allah. Terus yang kedua adalah penyejuk hati, penghibur kesedihan, dan penghilang kegelisahan. Tunggu sebentar. Oke. Jadi gini, siapa sih di dunia ini yang nggak pernah dapat ujian gitu? Pasti setiap orang dapat ujian, dan ketika kita diuji terus kita ke sosmed tapi kita nggak dapat ketenangan, kita ke teman kita juga nggak dapat ketenangan, kita cerita ke keluarga kita nggak ada yang ngerti apa yang kita rasain, itu ketika di situ kita buka Quran secara random page, dan ternyata sering banget nasihatnya itu precise, tepat sekali kayak ayat itu turun buat kita doang gitu. Jadi subhanallah, benar-benar Quran tuh penyejuk hati gitu. Jadi bukan cuma buku yang buku kitab suci yang dibaca kalau nikahan doang, kalau 7 bulanan doang, kalau apalah seremonial. Ternyata Quran itu sehidup itu gitu. Sehidup itu untuk teman hidup diri kita gitu. Kayak gitu. Itu fungsi duniawinya ya. Terus yang ketiga adalah buat sholat. Nah, amalan pertama apa sih yang akan dilihat dan dihitung Allah untuk pertama kalinya? Tentu sholat. Nah, maka pertanyaan muncul, udah seberapa baik gitu, atau seberapa pede kita mempersembahkan sholat kita nih, ya Allah saya udah ngelakuin ini di dunia gitu. Kita tahu pas di review ternyata sholatnya banyak mikirin cucian, banyak mikirin kerjaan, banyak mikirin apa gitu ya. Terus juga bacanya juga surahnya udah tajwidnya nggak benar, udah nggak ngerti gitu ya, kayak banyak banget cacatnya. Nah makanya dari itu ketika kita hafal Quran, sebenarnya gini sih, nggak harus yang aku bilang maksud aku kayak 30 juz gitu. Tapi kalau kita terus berprogres menghafal ayat-ayat lain, itu tuh kita jadi punya koleksi hafalan gitu. Kita punya koleksi bacaan sholat. Jadi yang bisa kita baca sesuai dengan kondisi hati. Kayak misalnya mungkin lagi sedih terus kita baca surah Nabi Yusuf gitu. Kalau misalnya orang kan, oh Nabi Yusuf ya, oh iya biar nanti saya punya jodoh yang seganteng Nabi Yusuf, atau biar saya punya anak kayak Nabi Yusuf gitu. Padahal surah Yusuf sendiri turun untuk menghibur hati Rasulullah gitu. Dengan kata lain kayak kamu sedih,
kamu tuh bukan yang paling sedih di dunia ini ada loh Yusuf gitu, kayak gitu. Jadi dan kita juga bisa ngerasain itu gitu, kayak oh iya ya ternyata ujian kita nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain gitu. Oke, terus yang selanjutnya adalah sumber keberkahan hidup. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan di mana? Di mana-mana, di waktu, di penghasilan, di network gitu. Banyak orang yang oh iya nih karena saya CEO, aduh saya jadwal saya around the clock gitu, 24/7, nggak sempet lah baca Quran, nggak sempet lah ngafal-ngafal gitu. Justru ketika kita deket sama Quran itu kayaknya semua kerjaan done gitu, sempet gitu. Justru malah ketika kita ketika kita melewati hari kita tanpa Quran tuh kayak nggak kelar-kelar gitu, di-postpone aja. Yang ini belum kebagian, besok deh. Yang ini belum kekerjain, besok deh gitu. Jadi nggak berkah, itulah tandanya nggak berkah gitu. Kayaknya waktu tuh 24 jam nggak cukup, bahkan sampai begadang juga nggak cukup. Nah itu berarti nggak berkah waktunya. Terus misalnya keberkahan penghasilan, bukan maksudnya oke, kita baca hafal Quran terus atau tiba-tiba jadi miliuner dalam waktu semalam. Enggak kayak gitu. Dan berkah itu bukan di nominal tentu. Lagi pula emang apakah banyak miliuner yang hidupnya tenang, yang seneng, yang happy? Enggak, banyak orang yang malah udah jadi kaya, dia makin nggak banyak tenang. Banyak banget dari selebriti juga ada yang melisankan demikian di YouTube-nya gitu, ketika dia udah punya ini malah ya tetap aja dia nggak bahagia gitu ya. Balik lagi karena semua diberkah gitu. Malah ada tukang ojek ya ataupun tukang beca yang penghasilannya sedikit tapi dia nggak sampai ngutang, nggak sampai ada yang kurang gitu kayak gitu. Jadi Quran tuh benar-benar bikin hidup kita berkah. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan daya ingat. Kan juga sering ya kita dengar, iya Quran tuh kalau ngapal Quran bisa ningkatin kecerdasan. Nah ini salah satunya. Jadi kayak otaknya dipakai gitu. Jadi jangan mikir kayak, aduh kalau ngapal Quran terus jadi makin lemot gitu. Enggak makin lemot. Kita nih bayangin ya, bisa sampai 10 juta gigabyte. Itu ya ampun Quran gak seberapa. Banyak orang yang udah Quran juga, hadis juga, kitab juga gitu. Jadi justru ketika kita hafal Quran kita tuh kayak mengaktifkan sel-sel itu gitu. Jadi tentu bukan bikin lemot, malah bikin cerdas. Terus juga Quran bisa mendewasakan pembacanya, mengkoreksi pemikiran dan perilaku yang salah. Maksudnya mendewasakan tuh ketika diuji dia tuh nggak banyak cengengnya gitu. Ketika diuji dia tuh lebih bijak, bisa mengambil hikmah di antara semuanya. Dia tuh bisa ngelihat gitu mana yang penting buat disedihin, mana yang enggak gitu. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya ada orang yang ngaku-ngaku, iya nih saya deket sama Quran gitu, tapi perilakunya masih alay. Jadi itu sebenarnya dia belum serius ke Quran, karena harusnya Quran itu mendewasakan dia gitu. Oke, lanjut. Kenapa seringnya jadi angan-angan doang gitu ya? Di sini aku mau bahas common mistakes. Kesalahan gitu ya, umum banget terjadi, bahkan di sekitar aku juga ada. Yang pertama, cuma pengen tapi nggak pernah mulai. Nah, banyak orang yang, oke nih, ada di Zoom, ada kajian di Zoom, agar hafal Quran tak jadi angan, oke dia ikut gitu. Tapi dia nggak pernah mulai. Jadi dia ikut seminar A, B, C, D, offline maupun online, tapi nggak pernah luangin waktu buat mulai. Ya sama aja gitu. Itu akan end up jadi angan-angan doang. Karena hafal Quran nggak mungkin nggak pakai waktu. Belajar Quran pasti ngorbanin waktu, ngorbanin kesenangan, ngorbanin kesibukan, semua. Dan di dunia ini apa sih yang nggak pakai pengorbanan gitu? Semua tuh pakai pengorbanan. Kerja juga pakai pengorbanan waktu kita. Jadi, tapi kan sebenarnya di sini kalau hafal Quran kan kita berkorban untuk sesuatu yang worthy banget gitu sampai akhirat. Perniagaan yang nggak akan sia-sia gitu, kayak Syekh Ali Jabir ini gitu, masya Allah sih, semua orang sayang sama dia, jadi sama beliau, jadi subhanallah gitu. Itu ya intinya, jadi mulai gitu. Oke, yang kedua, membandingkan dengan yang udah jauh startnya. Jadi kayak oke nih, kita misalnya di Instagram kita lihat, oh iya Allah dia udah hafal 25 juz gitu. Saya dari kemarin masih azal-zalah gitu misalnya. Jadi jangan bandingkan sama udah start jauh nih. Misalnya gini, dia nih yang hafizul. Dia di sini, dia mulai di sini. Kita mulai di sini. Ketika saling lihat, yang nggak fair.
karena dia udah mulai duluan. Jadi sebenarnya kita sama Hafizah tuh cuma beda start gitu. Karena mereka tuh kayak gitu karena mereka mulai dari kemarin-marin, dari dulu-dulu gitu. Jadi kenapa end up jadi angan-angan, karena bandinginnya sama yang udah mulai duluan gitu ya. Dan perlu diketahui setiap orang punya start dan growing pace yang beda-beda gitu. Terus yang selanjutnya adalah stres karena target yang terlalu ideal. Iya, kadang kita suka gemes ya sama Quran. Oke, hari ini Al-Fatihah, besok Al-Baqarah, besok lagi Ali Imran, gitu ya. Satu surah gitu, atau satu juz gitu, sehari satu juz gitu. Iya, kalau udah terbiasa nggak apa-apa gitu. Tapi bagi sebagian orang target itu sungguh menyiksa. Sering banget, dan itu sering banget terjadi di dauro, di pesantren, di sekolah-sekolah Islam. Bahkan ada yang ngadu ke saya, dia tuh takut banget setiap ada pelajaran tahfiz setiap pekan, kan tahfiz setiap pekan di sekolahnya dia. Bukan pesantren sih, sekolah Islam aja, tapi international gitu. Dia bilang dia takut setiap ada pelajaran tahfiz, takut sama gurunya, karena gurunya juga galak. Terus gurunya tuh suka nargetin jumlah halaman yang terlalu ideal bagi kemampuan muridnya gitu. Jadi di sini I'm trying to say, bukan berarti dari dulu sampai sekarang ya udah kita satu surah aja, bukan. Tapi make sure kamu progress oriented, bukan quantity oriented. Jadi satu hari satu ayat tapi continue, tapi berprogres, itu jauh lebih baik. Kecil tapi atau satu baris kalau emang mampu, semampunya aja sih sebenarnya. Yang penting bergerak gitu, yang penting continue. Jangan yang oke, Brak, hari ini setengah halaman misalnya setengah juz, 5 halaman, bukan 5 halaman, 5 lembar, tapi besoknya langsung nggak mulai lagi. Nah, itu yang akan jadi angan-angan doang gitu. Jenuh karena apa? Jenuh karena nggak ngerti isinya. Nah, maksudnya apa? Gini, anggaplah ada buku. Buku itu isi buku itu adalah bahasa Rusia atau bahasa Cina. Terus kita harus ngafalin bahasa itu gitu. Per babnya kita harus ngafalin isi buku itu per bab dengan bahasa yang kita nggak pernah pakai di sehari-hari, kita nggak punya sense-nya, kita juga pronunciation-nya juga bisa jadi salah, belum sesuai kaidah gitu. Nah, jenuh nggak? Jenuh pasti. Kita ya bayangin aja kalau kita ngafalin bahasa Rusia atau bahasa Korea, bahasa apa kayak gitu ya, yang kita nggak tahu, yang keriting gitu, kayak susah gitu, susah di lidah. Terus juga kita akan jenuh karena kita nggak ngerti flow-nya. Nah, makanya kita perlu tahu isinya apa biar nggak boring, karena manusia itu suka banget sama cerita. Vlog, podcast, gosip, novel, film yang orang rela ngantri, bayar dan ngantri diri, itu semua isinya cuman cerita orang. Dan Quran juga isinya cerita, banyak cerita-cerita zaman dulu yang Allah udah pilihin, yang udah certified dari Allah gitu, buat dipelajarin sepanjang zaman gitu. Jadi kita perlu meluangkan waktu buat ngerti isinya gitu. Ya nggak cuma Arabnya doang. Nah, yang terakhir adalah salah metode. Salah metode terus langsung auto ngambek, auto give up. Udahlah, Quran bukan buat saya, Quran buat anak pesantren doang gitu. Langsung auto ngambek karena salah metode. Nah, jadi di sini aku mau memperkenalkan terkait cara, aku mau ngenalin sebuah program yang udah dijalanin dari April lalu, program yang lahir di awal masa pandemi, namanya Ngafal Ngefil. Tadi di di banner itu bukan ngafal ya, maksudnya ngafal ngefil, ngafal, belajar kosakata bahasa Arab dan memahami ayatnya gitu, kayak gitu ya. Jadi namanya sendiri ngafal ngefil. Dari namanya sendiri udah ketebak program ngafal Quran yang bikin ngefil buat muslimah milenial. Kenapa ngefil? Karena di sini kita pakai metode memahami, mentadaburi, menghafalkan ayat per ayat dari surah yang dihafal. Jadi kenapa kayak gitu? Tujuannya biar peserta tuh nggak cuma hafal, tapi juga ngerti. Nih, hafal plus paham maksud dari ayat yang dihafal. Sehingga diharapin kapanpun mereka baca itu, baik dalam tilawah ataupun sholat, itu benar-benar bisa ngeresep dan melting sampai ke hati. Kayak bacaannya para sahabat, kayak Rasulullah, Abu Bakar, para sahabat seperti Abu Bakar yang besar tangisnya daripada bacaan Qur'annya. Bahkan ada juga sahabat yang sampai pingsan-pingsan gitu kalau baca ayat tentang neraka. Lalu kenapa kita masih bisa ketawa-tawa gitu?
tentunya karena selain iman yang rendah, karena nggak ngerti ayatnya gitu. Jadi di sini kita mau coba bangun itu. Apa yang bikin beda, unik dari mungkin cara yang lain? Yang pertama adalah ringkasan tadabur. Jadi di sini kita di Ngafal Ngefil setiap ayatnya udah disiapin dari berbagai referensi, kayak asbabun nuzulnya, terus penjelasan ustadznya, biasanya ustadz tafsir atau ustadz yang fokus di linguistik bahasa Arab, terus dari referensi tafsir juga gitu. Jadi udah ada ringkasan tadaburnya yang tinggal baca gitu. Terus yang kedua, kita setorannya via telepon, bukan voice note. Jadi biar lebih interaktif dan lebih feedbacknya lebih langsung gitu. Kalau dia bacanya salah langsung di stop. Terus juga di sini kita belajar kosakata bahasa Arab Al-Quran. Sebenarnya di sini di-share arti perkata juga, tapi ada beberapa ayat yang dipilih yang dijelasin lebih lanjut lagi gitu. Kayak gitu. Dan yang paling penting, yang paling ngebedain sih sebenarnya tadaburnya ya, soalnya bahasanya tuh bukan bahasa buku tafsir gitu. Jadi udah dibungkus bahasanya ringan. Gitu. Plus juga ada weekly quiz buat checking understanding. Plus di kita juga ada 3 events ini. Tapi sebenarnya ini tambahan aja. Sebenarnya yang paling ngebedain adalah harusnya kita ngafal itu nggak cuman Arabnya gitu. Maksudnya kita ngerti minimal, nggak harus hafal artinya. Di Ngafal Ngefil nggak pernah kita disuruh melisankan oke artinya apa gitu. Yang penting kita ngerti ini maksud ayatnya apa gitu, kayak gitu. Sebenarnya teknisnya di NN gimana sih teknis ngafalnya? Ya pertama mereka baca ringkasan tadaburnya, terus mereka pelajarin arti perkatanya, terus mereka ngedengerin murotal ayatnya, mereka baca berulang-ulang dan mereka hafalin. Kenapa perlu denger murotal? Nah ini juga nih buat mandiri ya. Kenapa perlu denger murotal? Bukan masalah audio, saya bukan audio, saya kinestetik dan lain sebagainya. Bukan, tapi karena surah itu baru, balik lagi kayak tadi bahasa Rusia, misalnya bahasa Rusia atau bahasa Cina, itu kan di lidah kita kan baru gitu, kita masih kaku ngucapin itu. Nah, karena kita belum pernah nyentuh misalnya surah tengah nih atau surah apa yang belum kita hafal, misalnya Al-Hasyr belum, kita dengerin dulu, oh kayak gitu, oh panjangnya, oh seayunnya kayak gitu, karena PR banget kalau ngafal ternyata yang dihafal salah gitu. Itu ngebenerinnya harus berkali-kali gitu. Jadi ngedit tuh lebih susah daripada ngafal baru gitu. Jadi di situ kita dengerin kayak ngasih gambaran, oh bacanya kayak gitu, oh lantunannya kayak gitu. Dan juga balik lagi kalau ngafal dengan nada yang indah, irama yang indah sesuai dengan preferensi masing-masing dan juga tajwid, tartil itu jauh lebih enjoy dibanding bacanya flat. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin gitu. Itu nggak tanpa melodi, tanpa yang iramanya sesuai kaidah, itu akan sangat membosankan gitu dan end up jadi angan-angan. Oke, di NN kita mencoba balik lagi bukan quantity oriented, kita progress oriented. Satu hari satu ayat itu tapi continue gitu. Juga quality maksudnya apa? Yang ngerti gitu. Itu ayatnya tentang apa? Ngerti tentang apa gitu. Walaupun sebenarnya Quran tuh dalam banget dan nggak ada di dunia ini orang yang tahu benar-benar 100% ayat Al-Quran. Tapi kan ulama-ulama juga udah nulis gitu. Dari zaman dulu tentang tafsir-tafsirnya. Bukan berarti Allahu a'lam, Allah yang paling tahu semuanya, terus kita jadi alasan kita bersembunyi, ya udah saya nggak mau belajar gitu. Nggak kayak gitu. Terus juga di sini kita ya intinya small but consistent gitu. Terus kelebihan ngafal pakai tadabur gitu ya, maksudnya karena NN tuh cuma nama aja sih, ya cuma sekedar nama aja sebutan gitu. Di NN kalau lupa itu kita nggak hilang-hilang banget. Kenapa? Karena kita ngerti flow. Kayak ngafal nih, kan kalau misalnya hafal pure Arabnya doang tuh kadang kayak nyambung kemana ntar baca, atau nyambung ke ayat mana, nyambung ke juz berapa gitu, saking Quran mirip-mirip ayatnya. Tapi kalau ngerti flow-nya, oh bentar, abis yang ini gitu, abis ayat ini ngomongin ini, oh abis Allah nanya, Nabi Musa jawab, oh abis ayat tentang ini, orang-orang kafir ngomong ini, gitu, atau orang beriman ngomong ini, gitu. Jadi itu kita ngerti flow-nya, jadi kalau hilang, nggak hilang-hilang banget, insya Allah, gitu. Terus yang kedua itu lebih
membekas di hati, yaitu ngefeel ya maksudnya. Terus asik, mungkin nanti di sini ada alumni juga ya, saya lihat ada beberapa alumni, jadi nanti mungkin bisa tanya langsung, karena kalau saya yang ngomong kayak promosi gitu. Ini sebenarnya gini, saya sendiri nggak pernah tahu kalau ternyata cara ini membekas di mereka gitu. Makanya sebenarnya awalnya bulan April itu namanya bukan ngafal ngefeel, karena ya udah kayak ngapal Quran gitu, inspiring Quran gitu. Tapi nggak lama kemudian kayak ternyata responnya mereka bilang iya ngefeel, ya udah jadinya namanya ganti ke ngafal ngefeel gitu. Terus juga dia editing ya, bikin kita kepo gitu, kayak udah selesai surah ini, surah aku mau coba lihat surah lain gitu. Jadi bikin kepo, ya bikin nagih. Oke, sebelum ke tanya jawab, aku kasih dulu tips biar istiqomah. Sebenarnya bukan istiqomah sih ya, tips biar nggak jadi angan-angan gitu. Yang pertama, realizing your big why. Jadi kalau males, mager, maunya rebahan gitu ya, terus tanya lagi gitu ke diri sendiri, sebenarnya buat apa saya ngelakuin ini gitu. Karena big why itu ibarat bensin. Anggaplah ada anggaplah dua orang diibaratkan dengan dua mobil. Yang satu mobil A punya bensin, mobil B nggak ada. Mungkin ada tapi tiris gitu. Kira-kira mobil mana yang akan cepat sampai ke tujuan? Tentu yang punya bensin. Nah, big Y itu bensin. Kalau misalnya, makanya kenapa jadi angan-angan? Karena mungkin kesadaran buat apa ngapal belum ada gitu. Ataupun ya itu balik lagi tadi, ngebandingin sama yang jauh, ngebandingin gak pantas, ngebandingin saya masih banyak dosa gitu. Padahal penghafal Quran, emang penghafal Quran tuh malaikat. Penghafal Quran itu bukan malaikat, mereka juga banyak dosa, sama kayak kita gitu. Kita satu sama lain itu cuma beda dosa doang. Jadi klasik sekali gitu ketika kita bilang, udahlah aku masih kayak gini, masa aku ngafal Quran gitu. Ya emang kayak gimana gitu. Emang perlu berubah jadi malaikat dulu baru boleh ngafal, kan nggak pernah Allah ngelis A harus A bisa B baru boleh deket ke Quran, kan enggak gitu. Jadi gitu ya. Terus yang kedua adalah cari lingkungan yang mendukung. Iya, benar banget. Kayak komunitas, temen, program, channel YouTube, mungkin akun. Tapi yang paling channel YouTube sama akun sosmed mah itu cuma tambahan aja ya. Intinya di temen sih, temen buat motivasi kita kalau kita lagi futur dan lain sebagainya ya. Intinya banyakin temen yang satu nafas. Terus yang ketiga itu better dikit aja, jangan ideal, jangan menyiksa diri dengan target, jangan langsung, jadi gini, kita tuh kalau ngafal Quran jangan langsung lihat, ya Allah Quran tebal banget gitu, jangan lihat satu Quran itu isinya cuman 28 ya, huruf hijaiyah, aku lupa. Itu satu Quran isinya huruf hijaiyah itu doang, dari alif sampai ya, nggak ada huruf lain. Quran tuh setebal itu isinya cuman huruf hijaiyah itu doang. Jadi huruf hijaiyah yang disambung-sambung gitu. Jadi balik lagi, jangan ngelihat langsung satu itu dan jangan dibandingin sama orang yang lebih wow gitu, yang udah mulai dari dulu, dari kecil gitu. Kita nggak sama mereka, kita beda start. Jadi dikit aja dulu, misalnya oke, kali ini aku mau coba ngafal surah misalnya An-Naba. Oke, ya udah ayatnya satu ayat aja, amma yatasaalun gitu. Ya udah, terus tapi kita coba quality gitu. Coba kita ngerti ini maksudnya apa sih, artinya siapa yang bertanya-tanya gitu. Siapa tentang apa mereka bertanya-tanya, siapa yang nanya, apa yang mereka tanyain gitu, kayak gitu-gitu. Jadi biar lebih quality. Terus yang terakhir adalah cari muhafizah. Muhafizah tuh orang yang nerima setoran gitu ya, yang ngedengerin bacaan kita, atau partner ngafal juga boleh yang lebih baik bacaannya dan rajin. Kenapa lebih baik ya? Karena biar mereka ngebetulin ayat atau tajwid yang kita ketinggalan. Karena kadang ini kita bagus bacaan Quran kita, tapi ketika dihafal kadang tajwidnya nggak kebawa. Jadi bagusnya ada orang yang ngedengerin tuh, jadi kayak salah itu ro-nya panjang gitu misalnya, kayak gitu. Oke, dan yang paling penting intinya mulai. Jadi jangan jadiin nih agar ngafal Quran tak sebatas angan, itu ya udah abis selesai dari sini tutup Zoom-nya, tidur gitu. Ya abis tidur tapi ngafal Quran nggak apa-apa. Yang penting intinya mulai dulu. Kalau nggak mulai ya dia akan terus jadi angan-angan. Gitu, oke?
Itu typo. Oke, kita masuk ke tanya jawab aja. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Oke, dari tadi siapa yang raise hand? Boleh langsung buka aja. Langsung. Atau mau jawab Ustazah? Maaf, mau jawab pertanyaan yang sudah di chat? Oh iya, banyak banget ya. Iya, Masya boleh Allah, saya bacakan ya. Oh, mau dibacain boleh. Ya, ada nih dari Ibu Ajeng Anggraini. Kalau sudah ngapal Quran tapi masih suka tebar pesona di sosmed, nyanyi, Masya Allah. Terus melakukan apa yang dilarang Al-Quran. Nah, apakah itu hanya sekedar dikasih kecerdasan untuk menghafal aja, tapi hafalannya itu masih bagus atau enggak ya? Maksudnya mungkin berkah atau enggak? Silakan Ustazah. Jangan lagi Ustazah, Siti Oh iya, aja. baik, maaf Kak. Oke. Jadi menarik. Emang kalau kita lihat fenomena ya, banyak banget nih yang misalnya dia ikut program terus udah sekian juz gitu, terus dia ya dengan sebagainya. Balik lagi, harusnya Quran itu membuat kita rendah hati. Quran itu nggak membuat kita angkuh. Quran itu nggak membuat kita natap orang sinis gitu dan ngerasa lu belum apa-apa, lu baru juz 30, gue nih udah sampai surah tengah gitu. Harusnya nggak pernah bikin kita kayak gitu. Dan ya udah, berarti kalau misalnya ada yang kayak gitu, mungkin dia balik lagi hafal Arabnya doang, sehingga dia nggak tahu kandungan isinya, sehingga dia nggak mengamalkan apa yang Quran harusnya nasihati gitu, value, nilai-nilai yang harusnya diamalkan. Karena balik lagi, kenapa di ngafal-ngefil kita ngerti artinya, karena biar kita bisa amalin. Gimana kita bisa amalin kalau kita nggak tahu gitu, yang Allah suka tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak gitu artinya ya. Jadi kita perlu cari apa yang Allah suka, dihafal, dan tentunya dipahami maksud ayat itu, dan ya udah gitu. Akhirnya kita bisa jalanin. Tapi balik lagi, bukan berarti kita mikir kayak ya udahlah, gue nggak mau jadi penghafal Quran. Itu lihat tuh dia kayak gitu, akhlaknya kayak gitu, mendingan gue gitu ya. Orang netizen suka gitu ya. Maha benar. Jadi ketahuilah, bahkan ustadz, bahkan penghafal Quran, mereka akan pernah jatuh di dosa gitu, di dosa yang dia hafal. Bukan berarti dia bukan berarti dia kayak misalnya munafik atau lain-lain, bukan ya, karena syaiton gitu misalnya, atau karena emang manusia itu di dunia ini, semua yang namanya manusia itu pasti jatuh di dosa. Nah, yang ngebedain true hafiz sama fake hafiz itu ketika jatuh dia langsung nangis gitu, maksudnya nangis tuh menyesal gitu, taubat ya Allah gitu, kayak dia langsung ngerasa bersalah, dia langsung lari ke Allah gitu. Nah, itu true hafiz. Jadi bikin kesalahan itu manusiawi banget. Kalau misalnya ada ngelihat orang solih, dia ngelakuin kesalahan, ya manusia gitu, kita manusiakan saja. Jadi kalau kita ngelihat orang solih itu jangan kita langsung mikir dia malaikat, nggak pantas salah, nggak boleh salah sama sekali gitu. Mereka pun manusia, makhluk Allah, yang mereka pun keturunan Adam gitu, settingan default seorang Adam tuh bersalah. Jadi ya udah, yang ngebedain itu attitude setelah salah gitu. Kalau misalnya yang fake hafiz pas salah, ya udah mereka biasa fine aja gitu, nggak ngerasa perlu taubat atau lain-lain kayak gitu. Itu sih. Hafalannya itu masih, selagi hafalannya masih terjaga, itu gimana? Nggak apa-apa? Apanya? Apa masih disebut hafalannya itu masih bagus gitu? Sebenarnya gini sih, nggak ada yang tahu hafalan kita selain Allah gitu. Nggak ada yang tahu kualitas hafalan kita selain Allah. Sebenarnya ya itu balik lagi gitu. Kalau misalnya gini, ada orang yang mikir, udahlah gue ngapain ngapal Quran kalau ujung-ujungnya lupa juga gitu. Terus ya sekarang gini ya, kalau orang lucu-lucu emang, lupa itu manusiawi, melupakan itu nggak manusiawi. Jadi kalau ada orang yang ngafal Quran lupa, ya itu manusiawi, tinggal di murojaah, nggak apa-apa, murojaah aja. Emang hafizo itu penghafal seumur hidup gitu. Dia yang ngejaga Quran seumur hidup, bukan berarti oke nih ikut program udah selesai 30 juz terus dia nggak megang Quran lagi selamanya. Enggak. Hafiz itu seumur hidupnya sampai dia meninggal, dijemput malaikat, itu dia menjaga Al-Quran. Jadi dia terus murojaah, terus mengulang hafalannya gitu. Jadi
Ya itu balik lagi, lupa itu manusiawi, melupakan itu nggak manusiawi. Jadi kita coba tanya ke diri kita sendiri, kita tuh melupakan atau lupa gitu sama Al-Quran. Yang bagusnya itu berarti istiqomahnya itu ya? Yes, exactly. Istiqomah, konsisten. Kita pengen tujuan kita tuh bukan hafal Quran, tapi tujuan kita tuh meninggal dalam keadaan menghafal Al-Quran. Gitu. Menghafal, intinya bersama Quran yang tidak berkesudahan. Gitu, itu sih tujuannya. Jadi bukan di quantity targetnya. Nggak apa-apa nggak hafal-hafal. Yang penting coba gitu, terus berprogres. Allah pun maha melihat, maha sebaik-baik penilai gitu, kayak ya, dan tentu pahalanya beda. Orang yang kan ada orang bilang itu dia bisa ngafal karena dia emang orangnya cepet tanggap, dia emang orangnya tuh memorinya bagus gitu. Ya udah, justru dia memorinya bagus, dia itu hujahnya dia gitu. Memorinya bagus, kenapa nggak dipakai buat Quran gitu. Nah kita misalnya yang memorinya pas-pasan, yang kadang misalnya lemot gitu, ya justru itu pun jadi hujah bagi kita. Ya Allah, saya lemot kayak gini, saya kadang loadingnya lama otak saya, tapi saya pakai buat hafal Quran dan saya nggak pernah berhenti ngafal Quran. Itu yang akan Allah nilai lebih berat gitu dibanding yang cepat hafal gitu. Jadi ya intinya usaha gitu manusia. Itu aja. Baik, Ibu Ajeng, bagaimana? Sudah cukup ya jawabannya? Untuk penanya kedua nih, udah ada yang raise hand. Silakan Pak Uus, langsung aja. Ya, Assalamualaikum Kak Siti. Waalaikumsalam, Mbak. Ya. Mbak Uus ya panggilannya. Iya. Oke. Ini Kak Siti, jadi alhamdulillah sih, ya insya Allah lah, ini saya masih belajar untuk dikit-dikit nyicil hafalan. Masya Allah. Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin godaan setan atau gimana lah gitu ya. Kadang tuh ketika misalnya ada muncul lupa itu, terus kayak ada rasa ragu gitu, bisa nggak ya saya kalau bisa sampai hatam 30 juz, terus bahkan bisa mempertahankannya sampai tadi yang Kak Siti bilang gitu, sampai akhir hayat bisa dipertahanin. Itu gimana, ada rasa ragu kayak gitu tuh Kak Siti. Nah itu gimana cara keyakinin dirinya di situ. Nah terus yang kedua mengenai metode yang di ngafal-ngafil ini, kalau di ngafal-ngafil itu nanti pemilihan surat atau ayat yang mau dihafal itu apakah berurutan dari juz 1 ke 30 atau ya random sesuai kemauan saya misalkan ya, atau dari pembimbingnya, itu gimana? Oke, baik. Masya Allah. Ada satu lagi sih. Boleh. Gimana ya? Boleh ya satu lagi? Boleh. Saya tuh ada kayak kesulitan itu di dalam menghafal tuh kadang bukan membedakan ya, ketika lagi di murojaah itu suka ada ketukar-tukar antara fa gitu loh, yang dan sama maka. Nah itu cara ngebedain yang kan kayak selisipan gitu-gitu tuh sebenarnya kecil tapi penting gitu ya Kak Siti ya. Nah itu gimana caranya untuk bisa nggak ketukar-tukar gitu. Gitu aja. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uus. Insya Allah. Oke, izinin aku jawab ya dari pertanyaan pertama. Gimana ngeyakinin diri sendiri? Yaitu ya, kita sadarilah kita gini, anggaplah ya smartphone punya memori berapa ya, sebesar-besarnya beli terabyte ya kayak gitu. Yang diciptain manusia aja bisa nyimpan data segitunya, apalagi yang diciptain Allah gitu. Tentu Quran tuh maksudnya gini, Allah nggak akan pernah membebankan, sebenarnya Quran juga bukan beban ya, maksudnya kayak ngasih sesuatu gitu, ya anggaplah sebut saja membebankan. Allah nggak pernah membebankan sesuatu yang di luar kapasitas manusia. Jadi kayak hafal Quran itu bukan di luar kapabilitas manusia. Banyak banget, bahkan kita lihat anak kecil gitu ya, anak kecil hafal, terus remaja hafal, orang-orang dewasa hafal gitu. Ya udah gitu, kalau kita ngelihat mereka, kita langsung link gitu, kayak oh iya, otak mereka sama otak aku satu pabrik gitu loh, ibaratnya penciptanya sama gitu, tapi mungkin karena balik lagi belum terbiasa, karena ngafal Quran tuh kayak olahraga ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya awal-awal kita satu hari satu ayat tuh udah tertati-tati, tapi kalau continue terus tahun depan itu bisa jadi satu ayat tuh enteng banget gitu, karena udah terbiasa gitu, otaknya udah biasa ngelihat, nge-scan gitu loh.
kayak kayak gini gitu, udah biasa. Dan kosakata di dalam ketika kita makin banyak ayat yang dihafal tuh kosakata bahasa Arabnya gitu, walaupun mungkin nggak ngerti, tapi udah familiar di lidah dan di otak gitu, jadi lebih gampang ke depannya gitu. Jadi kayak gitu, jadi yakinin aja penciptanya sama. Nah, terus yang kedua surat ngafal ngefil. Nah, kalau di ngafal ngefil yang program kami itu suratnya baru 3, OTW 4. Jadi kita pilih surah tengah, surah Toha 1-40, surah As-Sajdah, surah Luqman, dan nanti ada kita mau kerja sama kan, karena itu buat anak-anak kan, buat anak muda dan milenial ke bawah. Jadi mau surah Al-Ghasyiyah biar mereka takut gitu. Al-Ghasyiyah. Jadi kenapa Toha, Luqman, Sajdah? Karena kita emang karakteristik ngafal ngefil surah tengah, surah yang orang-orang jarang hafal. Karena kalau mereka udah hafal, mereka nggak akan mau lihat insight, mereka nggak akan mau lihat tadaburnya. Udahlah, ngapain ku baca? Udah scroll aja terus ngapalin langsung ayat Arabnya. Nah itu it doesn't work gitu, nggak akan ngefeel, karena ngefeel itu ketika kita tahu kandungan ayatnya gitu. Jadi makanya kita pilih langsung surah tengah yang mereka belum pernah hafal, jadi mereka akan ngelihat insight buat ngebantu proses ngehafalnya gitu. Jadi so far kita berpunya 3 surah running. Terus yang ketiga, bedain wa sama fa, yaitu balik lagi di pertama di arti. Jadi kalau misalnya surah yang kisah banget tuh surah Yusuf kan, dari awal sampai akhir cerita, nggak diselingin apa gitu, misalnya hukum-hukum atau azab gitu kayak surah-surah lain. Jadi di situ kita lihat gitu kayak abis ini misalnya maka fa tuh kan kejadian apa maka gitu. Jadi kayak iya abis ini falamma gitu. Yang ini karena bukan continuation walamma gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ketika kita tahu arti, ketika kita ngafalnya kayak nge-breakdown, yang ini gitu. Nggak langsung main buka Quran langsung merem walama gitu kan, orangnya kola gitu. Tapi yang benar-benar kita lihat, kola artinya ini, ko-nya panjang, kola artinya berkata, dia berkata, buat dia gitu, kayak gitu. Itu yang ketika kita benar-benar ngasih waktu ke situ, kita akan punya sense gitu, nggak kebawa ke latah kemana-mana. Kan kadang kita kalau murojaah tahu kan ayatnya mirip, tahu kok udah di juz 30 padahal tadi juz setengah gitu. Ya itu gara-gara kita ngafal latah gitu, bukan ngafal ngeceritain flow. Tapi kalau ngafal yang kayak kita translate gitu, itu enggak deh, bukan yang ini, abis ini gitu. Iya, kebayang gitu. Jadi bahkan kalau sholat tuh bisa bervisualisasi gitu. Kalau kata alumni itu kayak, saya baca Toha kayak ada film di otak saya gitu. Kisah Nabi Musa gitu, Masya Allah. Itu emang karena dia anaknya solihah kali ya. Iya, kayak gitu. Jadi intinya gitu ya Ustazah ya. Kalau ngafal sambil maknai isi kandungannya itu lebih mudah ya? Iya, itu ngebantu proses ngafal sebenarnya. Boleh pertanyaan lain, Mbak Siti? Sudah cukup atau ada yang lagi? Okay. Cukup ya, alhamdulillah. Lanjut ya Ustazah, ini ada pertanyaan dari teman-teman, dari Ibu Zulfaulinuha. Bagaimana memotivasi kembali anak yang sudah hafal Quran, beberapa juz sih, belum 30, namun karena pandemi, jadinya kan dirumahkan. Nah, di rumah itu kayak males gitu buat murojaah gitu. Cara memotivasinya gimana pada saat di rumah, belajar di rumah? Kalau berarti itu mungkin di kegiatan ya. Jadi murojaahnya dibikin activity. Misal kayak aku pernah ada nggak ya di sana? Jadi kayak misalnya bikin dari kardus gitu ya. Tapi ini kreativitas ibu-ibu banget ya, nggak apa-apa. Jadi misalnya adalah kardus gitu, terus kita potong jadi bulat. Nah di situ kita bikin spinner gitu. Misalnya jarumnya pakai sedotan. Nah di situ di spinner itu spinner dari kardus kita tulisin tuh surah apa gitu, atau lembar-lembar keberapa gitu. Nah terus nanti dia minta puter, coba nak puter nak, misalnya gitu, berhentinya di An-Nazi'at, coba dong baca An-Nazi'at gitu. Terus nanti kalau dia bisa di reinforce, kasih apa gitu, misalnya coklat bembeng gitu misalnya, ya gitu. Jadi dibuat activity yang fun sih, dan activity murojaah tuh ya sama aja sih kayak belajar lain gitu. Misalnya kita ajak anak itu ke nature gitu misalnya, atau misalnya ngelihat YouTube video apa gitu, terus
nak ayat yang berkaitan sama gunung di surah ini gitu misalnya, atau kalau anaknya belum tahu ya kita kasih tahu ini gitu. Jadi intinya dibikin, jadi jenuh nggak jenuh tuh dari aktivitasnya aja, dari cara ibunya mengajak dia murojaah gitu. Kalau emang pure, nak jus 30 cepet setoran, cepet gitu ya, itu orang kayak apaan sih mah orang gini gitu, dia pasti nggak mau gitu, kabur, takut sama mamanya, kayak jenuh, maunya nonton YouTube gitu, kayak gitu. Nah itu jadi bisa dibuat activity yang fun, ya sesuai kreativitas ibunya gitu. Berarti anak tuh harus sambil main ya, sambil iya nggak bisa kayaknya main gitu ya. Iya, karena kayaknya main itu kayak udah fitrah anak ya. Jadi ketika dia dikekang gitu, yang kayak duduk gitu, belajar baca gitu, itu dia yang nggak akan masuk gitu, karena dia ngeblok kayak. Dan juga yang sedihnya, yang seremnya itu dia akan ngelihat Quran tuh sesuatu yang menakutkan. Nah itu yang jelek banget. Jadinya mental dia ke Quran tuh kayak, dan ketika dia keluar, kayak banyak nih yang kejadian nih, misalnya di pesantren, karena dipaksa gitu ya, pesantrennya bukan dari hati, dia emaknya yang jeblosin gitu, terus pokoknya dia di sana tersiksa dengan target, udah ngapalnya Arabnya doang, nggak ada artinya, terus juga tersiksa sama target, terus pas dia keluar itu dia kayak keluar dari kandang gitu, yang dia free banget, dan dia nggak akan pernah megang Quran lagi karena dia ngerasa udah free gitu. Nah kan kita nggak mau ngebangun itu di anak kan, kita kan pengennya mereka tuh addicted sama Quran gitu, kayak pengen buka lagi, pengen baca lagi, kepo sama surah selanjutnya gitu, kayak gitu. Jadi semua dari gimana kita ngenalin Quran ke Ananda gitu. Bagaimana Ibu Zulfa, sudah cukup untuk jawabannya? Boleh izin ya, ini jadi anaknya ini udah mulai gede gitu sebetulnya. Oh, berapa umurnya, Mbak? Kelas 9, Kak. Oh, SD ya? Iya, dan sebetulnya waktu masuk ke pesantren itu keinginan dia sendiri gitu. Jadi misalnya gitu, lihat, waduh, ini ternyata pandemi kok mempengaruhi juga gitu ya. Dan dia kebetulan ini memang ada minat lain. Jadi ini kan mulai gede anak ini ya. Dia tuh tadinya di pesantren tuh gendut banget gitu. Nah, dia tuh pengen nurunin berat badan. Dan itu tiap hari dia basket. Nah, tampaknya kayak apa ya? Kayak teralih gitu loh. Mungkin ada tipsnya, maaf ini jadi. Gak apa-apa banget. Jadi minat ya, oke, udah gede. Jadi gini, pertama balik lagi lingkungan. Ketika dia masuk di pesantren, atas keinginan dia dapat lingkungan itu. Makanya dia terjaga. Sama kayak kita. Kita kalau ikut program, terjaga. Kalau kita ngikut flow diri sendiri, ya udah mau rebahan gitu. Nah, jadi pertama lingkungan gitu. Mungkin nanti Mbak bisa memperkenalkan dia, atau mungkin dia cari temen yang emang bisa ngelihat dia balik ke Quran gitu. Jadi sebenarnya lingkungan sih, lingkungan di rumah gimana gitu. Jadi lingkungan itu. Nah, ketika dia punya minat lain dan dia fokus ke yang lain, ya itu semua di awareness sih, awareness kesadaran dia gitu. Maksudnya kan dia sudah semakin besar, maka ketika kita jelaskan harusnya dia sudah semakin make sense gitu, kayak nah gitu misalnya, ya balik lagi mungkin dia selama ini ke Quran tuh ya cuman kayak ngapal doang tanpa tahu maksudnya dan tujuan hafal Quran itu apa, manfaat kalau dia hafal Quran gimana dan lain-lain. Jadinya di situ kita bangun awareness-nya sih. Berarti di situ kalau misalnya dia punya minat lain dan dia condong ke minat itu, mungkin karena balik lagi manusia itu nggak jauh dari apa yang dia tonton, apa yang dia baca, siapa temennya, dan lain sebagainya gitu. Jadi dari kita mungkin nasihatin dan mungkin ngebangun, kamu tahu nggak ganjaran di dunia buat orang menghafal Quran, di akhirat gimana, dan kalau kamu jaga, dibayangin mungkin langsung diancam, kalau kamu meninggal dalam keadaan hafalan kamu hilang 30 juz, itu sayang banget usaha kamu selama ini di pesantren gitu, kayak gitu. Jadi balik lagi big why, kenapanya, tujuannya itu kayak bensin gitu. Jadi walaupun dia punya sejuta minat, kalau emang why-nya kenceng, bensinnya ada, itu dia kesana balik lagi gitu. Jadi itu aja sih yang perlu dibangun lagi gitu. Dan semoga balik lagi dari doa seorang ibu, dari doa Mbak, pasti
Allah bantu gitu, karena kan yang megang hati anak kita kan Allah ya. Mau kita kan cuma bisa ngasih lingkungan terbaik, sekolah terbaik, bisa ngarahin, tapi kan yang megang hati anak kita Allah. Jadi dari situ kita juga doa, ya Allah, bantulah anak saya gitu untuk tetap menjadikan Quran penyejuk hatinya, pelipur kesedihannya dan lain sebagainya gitu. Baik, gimana Bu? Udah cukup ya jawaban dari Kak Siti-nya? Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa dengan raise hand, silakan. Ini kalau nggak ada, saya akan bacakan dari pertanyaan yang udah masuk di chat. Karena belum ada yang raise hand, saya bacakan lagi ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Ibu Dede Siti Rohmah. Bagaimana tips agar kita hafal Quran dan tidak mudah lupa? Sering hafal tapi cepet banget hilang hafalnya gitu. Gak apa-apa, Mbak. Kalau misalnya lupa, tinggal murojaah lagi aja, nggak apa-apa. Jangan kayak aduh gimana nih aku lupa lagi gitu ya. Jadinya kayak jadi kayak sia-sia ya usaha aku ya kayak gini kok gitu. Ya mungkin pertama nggak apa-apa introspeksi metodenya, mungkin metode yang selama ini udah kejadian, udah dilakuin nggak cocok, karena ya metode tuh kayak mobil gitu, yang cuman cara aja, metode tuh cuman cara, intinya sama ngafal Quran, intinya quality time sama Quran, tapi kan orang caranya beda-beda ya, sesuai dengan karakter orang itu, personality orang itu, dan mungkin intelligence-nya gitu, lebihnya di mana, di mendengar, di melihat ayatnya, atau diulang-ulang gitu, ya orang macam-macam. Jadi pertama introspeksi metodenya, terus yang kedua nggak apa-apa kalau lupa, ulang lagi aja, karena tujuan kita bukan buat hafal, tujuan kita biar meninggal dalam keadaan hafal, dalam keadaan menghafal Al-Quran gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi dari metodenya ya Kak ya? Metodenya introspeksi dulu, kalau udah coba baru itu. Pokoknya intinya gini, jangan jadiin hafal Quran tuh tujuan gitu. Maksudnya kayak, karena kalau orang yang udah tujuan, oke nih, udah nih gue udah punya 30 juz, udah kadang terlena, dia nggak akan kayak lihat Quran tuh gue udah hafal gitu. Jadi kayak nggak rendah hati lagi, kayak nggak punya gitu. Kalau nggak punya kan, aduh pokoknya diulang-ulang terus, tapi giliran udah hafal, dia jadi nggak serendah hati yang ini gitu, yang baru banget ngafal Quran. Jadi nah itu yang salah, justru mungkin Allah bikin kita kayak gitu biar kita keep coming back gitu. Oke. Boleh. Oh, ada yang mau nanya? Dari Mbak Nofril? Ya, saya dari Banjarmasin. Oh iya, silakan Ibu. Masya Allah. Gini, kalau misalnya cara mudah untuk memahami ayat yang kita baca itu, apakah kita perkata dulu artinya tahu atau gimana, Mbak? Oke. Cara cepat, bagus cara mudah pertanyaannya. Bentar, kalau cepat mudah Mbak. Gini, cara mudah. Ya mudah ya, bukan cepat ya. Oke. Gini sih, sebenarnya gini, kalau tadabur tuh beda sama terjemah ya. Tapi minimal banget terjemah, minimal. Karena kita nggak bisa bahasa Arab. Aku aja kadang yang ya bisa dikit-dikit, tapi perlu lihat juga gitu, kayak gitu. Dan balik lagi sebenarnya, kalau gimana caranya, apakah kita ngelihat arti perkatanya? Kalau ngelihat arti perkatanya itu buat bantu ngafal gitu, buat bantu kayak dapet kosakatanya gitu, kayak kola gini-gini, ini begini. Kalau kadang kan ada nih ayatnya panjang, terus kita lupa di tengah-tengah, di sini nih di ayat ya bunaya, tapi kita ingat, gue lupa di kata ya bunaya ananda, jadi akan terus ingetin, yang ananda ya bunaya gitu, kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi sebenarnya buat ngebantu ngafal, tapi buat ngebantu pemahaman itu nggak cukup cuman arti perkata ataupun terjemahan. Ya itu udah the most basic, itu the surface level lah, di permukaan aja. Tapi
lebih dalam lagi kita dengar penjelasan Ustadz, kan banyak nih sekarang di YouTube gitu ya, Ustadz Tafsir, misalnya Ustadz Firanda, Ustadz Noman, Ustadz Bahtiar juga ada, jadi Ustadz-Ustadz yang emang fokus di tadabur. Nah kita cari tuh, kita lagi hafalin surah apa, misalnya surah Al-Ikhlas, misal surah Al-Ikhlas, tapi kita pengen Al-Ikhlas kita nge-feel gitu, nggak kayak yang bacanya satu nafas, gitu. Kita pengennya yang nge-feel, jadi di situ kita coba dengerin penjelasan Ustadz, kita baca tafsirnya, ada aplikasi di HP ya, ada di website juga ada tentang penjelasan. Bentar aku buka dulu, apa ya nama websitenya, nanti bisa dibuka di situ. Bentar, namanya tafsirweb.com. Nanti teman-teman boleh catat www.tafsirweb.com, itu ada buat ngerti gitu, nih ayat ini tentang apa gitu dari berbagai tafsir, itu lumayan ngebantu, dan itu ya bisa lah kita jadi ngerti gitu. Oh iya, makasih Mbak. Sama-sama. Banjir masih lagi banjir. Ustazah ada yang Ustazah. Kenapa? Ya. Banjir. Ada yang nanya lagi nih Kak. Bagi para penghafal pemula itu lebih dahuluin yang mana antara ngejar bacaan harian, hataman, perbaikin tajwidnya, menghafal, dan mempelajari arti Quran. Jadi urutannya itu harus yang mana dulu? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi yang pertama kita perlu tes apa ya bahasanya, kalau misalnya zaman sekarang pandemi rapid test, kita rapid test bacaan. Jadi kadang kita ngerasa oh iya nih gue lulusan MI, lulusan sekolah Islam, bacaan gue udah pasti bagus, padahal pas dicek ternyata kaidahnya berantakan gitu. Nah jadi pertama banget itu perbaiki bacaan dulu, karena balik lagi kita nggak pakai bahasa Arab sehari-hari, jadi kadang makrosnya kita udah ngomong ja tapi ternyata salah ja-nya gitu, atau so tapi kita kayak SO gitu, bukan so, ternyata posisi lidahnya salah. Nah itu jadi pertama banget perbaikan bacaan tuh. Nah bareng sama perbaikan bacaan boleh baca-baca nih artinya, tapi jangan ngafal dulu, karena kalau udah ngafal ntar ngedit karena yang dihafal salah gitu. Jadi pokoknya pertama banget tuh tahsin dulu, boleh sambil tahsin belajarin gitu, kayak baca-baca, denger-dengar dari Ustadz gambaran ayatnya. Misalnya kita mau pertama banget surah Anas, mau dirapihin baca makhraj surah Anas dan belajar tahsin, harus sabar diguna Qul a'udzu birabbin nas. Kan ada orang a'udzubillahi nas malikin nas ilahin nas gitu, cepet banget. Ya, jadi ternyata harus sabar gitu. Terus sambil artinya. Nah, kalau udah ready semuanya baru tahap tahfiz. Dan itu perlu dibimbing. Maksudnya ada teman yang nerima setoran gitu. Kalau sendiri nggak ada yang ngasih tahu dia salah. Jadi itu berarti sambil dia kan perbaiki dulu nih bacaannya, tahsin tajwidnya gitu kan. Berarti sambil dia jalani itu bisa sambil memaknai artinya ya? Gak apa-apa, soalnya kan tadinya yang concern kita kan takutnya dia salah menghafal gitu ya. Karena kan kalau salah menghafal salah arti, ntar kayak apa ya misalnya yang beda banget kayak alamin, misalnya alhamdulillahirabbil alamin, sama dia ainnya bukan a tapi a. Jadi kayak bukan Tuhan seluruh alam, tapi Tuhan yang nauzubillah yang penyakitan gitu. Karena cuman beda satu huruf doang gitu kayak gitu. Jadi makanya nggak apa-apa sambil belajar persiapan gitu, kayak kita mau tahu prolog surah yang mau kita hafal, yang penting baca dulu, ikut tahsin di program-program di lembaga yang terpercaya. Sekarang banyak banget program online tahsin Quran, banyak banget, tinggal pilih aja sesuai dengan budget dan kepercayaan kita, kayak ini kayak kita oke nih sama lembaga ini, ya udah gitu kayak gitu. Jadi jalan situ udah gitu ready ya. baru kenapa? Jalan atau enggak gitu. Iya, kadang kan ada orang yang enggak aku nggak suka sama ini, soalnya misalnya ininya gini gitu ya. Pokoknya cari yang ngeklik di kita gitu. Mungkin udah cukup ya untuk sesi pertanyaan kita kali ini. Mungkin ada pesan-pesan dari Kak Siti buat kita nih yang pengen banget bisa buat ngafal, terus gimana caranya metode ngafal, ngefeel yang udah Kak Siti jalanin.
Oke. Jadi satu hal, Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal yang perlu kita tunggu, aku mulai dari awal dulu. Jadi gini, kita hidup di 2021 itu sungguh nikmat yang luar biasa besar yang Allah nggak kasih ke semua orang. Karena kalau kita tengok ke tahun sebelumnya, betapa banyak orang yang hanya tinggal nama di tahun 2020. Kita termasuk yang diulur. Berarti harusnya ketika diulur, harusnya ada yang kita upgrade gitu, diri kita. Tentunya semangat memperbaiki diri. Dari hal apapun itu, dari hal sholat, hafalan Quran. Sebenarnya Allah nggak akan nanya gitu. Kayak misalnya kita meninggal nggak hafal Quran. Kenapa kamu nggak hafal Quran? Allah nggak akan nanya gitu, karena hafal Quran nggak wajib. Tapi Allah akan nanya kenapa kamu nggak punya takwa. Gitu. Nah, takwa itu dibangun ketika kita hafal Quran, pelajarin Al-Quran, selalu ingin memperbaiki diri kayak gitu. Jadi itu takwa gitu. Kita tuh ngafal Quran nyari takwa gitu. Jadi kalau misalnya ada orang hafal Quran tapi nggak punya takwa, berarti ada yang salah gitu di prosesnya. Nah, jadi hafal Quran tuh nggak pernah jadi tujuan destinasi ya gitu. Dan ya udah ketika itu kita mikir, oh iya ya, kita awal tahun nih termasuk yang nggak tinggal nama gitu. Banyak banget teman-teman kita yang bahkan bukan cuma orang yang kita kenal, yang kita cintai aja meninggal gitu di tahun lalu atau mungkin awal tahun ini gitu ya, musibah-musibah. Jadi harusnya feel sama pengetahuan kita sama Quran tuh nggak gini-gini terus gitu. Quran tuh buku yang bukan cuman buat dihafal abis itu tutup gitu, tapi buku yang kita jalani nilai-nilainya, maka pengamalan itu jauh lebih penting gitu. Nggak apa-apa satu ayat, yang penting diamalin. Yang penting continue sih, yang penting progres berkontinu gitu. Jadi karena semakin baik pemahaman kita sama Al-Quran, semakin kita ngelihat Quran itu sebagai alat pedoman dan teman hidup gitu. Dan tadabbur ini, kenapa? Itu yang disebut ngefeel atau gimana? Iya, ngefeel itu apa ya? Maksudnya gini, ngefeel itu bukan berarti yang kayak oke, baca Al-Fatihah terus langsung mengucurkan air mata gitu. Ya tergantung, kita bisa ngefeel kadang sesuai dengan pengalaman kita dan apa yang dirasain saat itu. Kayak contohnya Mbak Mira nih, nggak apa-apa aku bongkar ya. Jadi Mbak Mira termasuk alumni di ngafal-ngafil. Nah, beliau bilang ketika beliau ngafal ayat 37 surat Toha, itu biasa aja gitu, pas baca biasa aja. Tapi ketika pas ujian, itu pas baca ayat 37 dan ceritain itunya tuh beliau nangis gitu, sampai mencucurkan air mata, sampai ngefeel. Yaitu kita biasanya akan ngefeel ke satu surah, ke apa sesuai dengan apa yang kita rasain, emosi kita saat itu, pengalaman kita saat itu, apa yang kita pikirin saat itu gitu. Jadi dan ngefeel di sini maksudnya ngerti gitu. Kita ngafalnya pakai hati gitu, nggak yang kayak oke baca terus dicurutin gitu Qurannya gitu. Terus misalnya kesel lagi dan lain sebagainya gitu kayak gitu. Jadi dan tentunya ketika kita udah punya hati sama Quran, ketika kita udah bonding sama Quran tuh kita udah jadi teman, udah jadi sahabatnya Quran. Nah di situ kita punya feeling gitu. Dan yang nggak lain, tadabbur itu sebenarnya ngafal dengan tadabbur. Kenapa? Karena tadabbur tuh kayak problem solver gitu. Balik lagi kayak tadi, ketika kita punya masalah terus kembali ke Quran, kita ngerasain kayak ayat itu buat kita doang gitu. Ayat itu turun dari langit buat kita doang gitu. Kita mungkin udah baca ayat itu ratusan kali di bulan Ramadan. Kayak udah hatam berkali-kali, pokoknya seumur hidup udah berkali-kali ngelewatin surat Luqman. Tapi saat itu ketika kita tadabbur, ya Allah gitu, kayak baru pertama kali tahu Al-Quran gitu. Karena itulah, karena Quran itu mukjizat gitu. Bayangin mukjizat yang saat ini bisa kita pegang dan lihat itu cuma Al-Quran. Tongkatnya Nabi Musa kita nggak lihat. Apalagi itu misalnya Yusuf, gamisnya Yusuf yang koyak, kita nggak bisa lihat di depan mata, tapi Quran tuh yang kita bisa pegang, mukjizat yang bisa kita pegang dan rasain dan simpen dalam hati dan pikiran itu. Jadi harusnya itu udah jadi privilege yang kita istimewakan dibanding buku yang lain gitu. Semangatnya juga. Jadi intinya tadabbur tuh nggak lain isinya, Quran tuh nggak lain, itu isinya bagian dari hidup kita. Walaupun ayatnya ngomongin tentang kayak kaum zaman dulu, kaum Ad, Samud dan lain sebagainya, dan kelihatannya kayak nggak relevan, ya udahlah itu kan zaman dulu, zaman sekarang beda. Tapi ya itulah mukjizat gitu, karena mukjizat kandungannya tuh deket banget sama pembacanya, bahkan pembaca semasa kini mungkin. Jadi
kandungan itu timeless, mau dibahas sepanjang zaman sama ahli tafsir, nggak akan pernah habis kandungannya. Nggak akan selalu ada hal baru yang, oh iya ya gitu, ya gitu kayak gitu. Jadi kayak gitu. Dan balik lagi ngafal Quran, jadiin aja ngafal Quran itu salah satu jalan buat memperbaiki sholat, karena ayat yang udah kita baca, hafal, tadaburi, kita lantunin dalam sholat dengan kesadaran makna yang lebih baik, maka sholat kita pun akan jauh lebih berkesan. Dan itu yang akan dihisap pertama gitu. Jadi ya udah, oh ya saya pokoknya pengen yang amal yang Allah hitung itu yang terbaik. Berarti saya harus perbaiki sholat saya. Sholat itu isinya selain doa, zikir, kebanyakan ayat Al-Quran, ya kan? Karena kalau kita sholat, banyakan dirinya apa banyakan sujudnya? Banyakan dirinya kan? Nah, ketika diri kan isinya ayat Quran semua, Al-Fatihah, terus surah apa gitu, kayak gitu. Jadi sholat tuh sebenarnya kebanyakan isinya ayat Quran gitu dibanding zikir ketika ruku atau ketika sujud gitu. Jadi harusnya itu udah sebaik-baik motivasi kita buat memperbaiki diri. Ingat yang dikit, yang penting continue, bukan aduh saya nggak hafal gitu. Nggak apa-apa nggak hafal sekarang, yang penting kan awal lihat. Istiqomah ya. Iya, istiqomah, konsisten. Baik, terima kasih Kak Siti. Kita udah di penghujung acara. Jadi, Masya Allah ya, banyak banget kaidah-kaidahnya. Terus baru ngedengar kata Al-Qur'annya aja, hati tuh udah kayak kesentuh banget ya, Masya Allah. Bagaimana lagi kalau kita sampai mendalaminya ya. Quran tuh memang Masya Allah sebagai penyejuk hati, penenang hati, penghibur kesedihan, luar biasa. Mungkin kita akhiri kajian kita siang ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait Safi yang belum terjawab, nanti bisa langsung aja ke Instagramnya Safi @safi_Indonesia. Dan untuk buat teman-teman nih yang udah punya semangat lagi untuk menghafal, kebetulan di Khairunisa pun kita ada program tahsin dan juga menghafal. Buat teman-teman yang ingin ikut bergabung dan untuk memperbaiki bacaan dan ingin lebih mendalami Al-Quran, bisa langsung cek ke Instagramnya Khairunisa @khairunisaga untuk info lebih lanjut terkait dengan program santri Quran yang Khairunisa buat dan bekerja sama dengan Darul Quran. Baik teman-teman, sebelum kita tutup kajian siang hari ini, saya ucapkan terima kasih buat para sahabat-sahabat dan teman-teman Khairunisa semua. Terima kasih juga untuk Khairunisa yang telah memfasilitasi kajian kita siang hari ini, Rohis Garuda, dan juga Safi yang sudah mensponsori kajian kita siang hari ini. Sebelum kita tutup kajian kita siang hari ini, kita istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto bersama enggak? Terserah, boleh kalau mau. Mbak Micil. Oke, langsung rapihin jilbab nih kita semua. Langsung rapihin jilbab. Yang mau tuh siapa, Mbak Mira? Ya, Micil. Atau... Ya. Oke. Silakan dinyalakan kameranya. Kita foto ya. Baik. Silakan ya, kita tunggu teman-teman yang lain bergabung, nyalakan kameranya. Sip, kita tunggu sebentar lagi. Baik, Micil hitung ya. 3, 2, 1. Lagi, 1, 2. Ya, lagi kalau mau pakai pose bebas ya.
Silakan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kasih ya kasih. Terima kasih Kak Sama-sama Siti. semuanya. Makasih banyak udah datang. Semoga kita bisa meninggal husnul khotimah dalam Amin. keadaan hafal ataupun nggak hafal. Yang penting meninggal husnul khotimah. Amin. Amin. Ini aku izin live ya. Ya. Mbak Siti. Oke, nanti teman-teman buat kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, nanti boleh dari email ya, kalau emang waktunya nggak sempat tadi. Oke, ya, Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Siti. Terima kasih Kak Siti.